Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mempersiapkan strategi besar untuk skuad Garuda menghadapi sejumlah agenda penting ke depan. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Namun menariknya, Herdman justru memilih pendekatan yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Alih-alih mengandalkan pemain yang sudah matang dan berpengalaman, Herdman lebih tertarik memberikan kesempatan kepada pemain muda potensial. Strategi ini bahkan ia sebut sebagai rekayasa balik, yakni memaksimalkan potensi pemain lokal muda demi membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Langkah awal pun mulai terlihat dari pemilihan pemain untuk laga terdekat. Beberapa nama langganan Timnas seperti Rizky Ridho bahkan harus tersingkir, sebab Herdman ingin memberikan jam terbang lebih banyak kepada pemain muda yang dianggap memiliki potensi besar. Kompetisi domestik pun kini menjadi fokus utama tim pelatih untuk melakukan screening pemain. Pasalnya, target besar John Herdman bersama PSSI bukan hanya Piala AFF atau Piala Asia saja, melainkan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Karena itu, regenerasi pemain kini mulai diawasi dengan sangat ketat. Namun bukan hanya itu saja rencana yang sedang dipersiapkan Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut juga dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus untuk FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Piala Asia 2027 menjadi salah satu target besar Timnas Indonesia selain Piala AFF dan FIFA Asian Cup. Di turnamen-turnamen penting tersebut, Indonesia dipastikan akan diperkuat para pemain terbaiknya, termasuk pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Karena waktu persiapan masih cukup panjang, PSSI dikabarkan terus memantau sejumlah pemain diaspora potensial untuk dinaturalisasi. Dua nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan adalah Luke Vickery dan Dean Zandenbergen. Luke Vickery yang baru berusia 20 tahun saat ini bermain untuk klub Australia MacArthur FC. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara itu dikenal fleksibel karena mampu bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Dean Zandenbergen yang berusia 4 tahun lebih tua saat ini bermain untuk klub Belanda VVV Venlo. Striker berdarah Depok, Jawa Barat tersebut memiliki tinggi badan 188 cm yang membuatnya dinilai ideal sebagai target man di lini depan Timnas Indonesia. Terkait kebutuhan striker murni, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan meminta PSSI bergerak cepat. Dengan waktu yang masih cukup panjang menuju berbagai turnamen besar, John Herdman bersama tim pelatih kini terus fokus mempersiapkan skuad terbaik, termasuk tambahan amunisi dari program naturalisasi. Publik kembali dibuat penasaran setelah pemain Fenerbahce Jadon Oosterwolde diketahui mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Hal tersebut langsung memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini menjadi sinyal bahwa bek kiri keturunan Indonesia tersebut akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun hingga saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut masih memegang paspor Belanda. Oosterwolde sendiri memulai karir sepak bolanya di klub lokal Zwolle bernama ZAC sebelum akhirnya mendapatkan kontrak profesional bersama FC Twente pada tahun 2020. Penampilannya yang impresif membuat Fenerbahce merekrutnya dari Parma pada Januari 2023 dengan biaya transfer mencapai 6 juta euro. Menariknya lagi, Jadon Oosterwolde ternyata pernah mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Kini pertanyaannya, apakah follow Instagram tersebut hanya kebetulan biasa atau justru menjadi kode keras bahwa Jadon Oosterwolde akan menjadi proyek naturalisasi terbaru Timnas Indonesia? Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix masuk tim terbaik pekan terakhir Liga Jerman 2025-2026 versi media lokal. Kevin Dix sejajar dengan bek top Liga Jerman lainnya. Kevin Dix masuk tim terbaik pekan 34 Liga Jerman setelah tampil impresif dalam kemenangan Borussia Mönchengladbach atas Hoffenheim. Laga itu digelar di Borussia Park Mönchengladbach, Jerman pada Sabtu 16 Mei 2026. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix tampil tak tergantikan dan menyumbang 1 gol pada menit 80.
Gol tersebut tercipta setelah Kevin Dix melepaskan tembakan dari jarak 25 meter ke gawang Hoffenheim. Kemenangan manis ini membuat Borussia Mönchengladbach finish di posisi 12 klasemen akhir Liga Jerman 2025-2026. Hasil ini bertambah manis bagi Kevin Dix. Ia dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik di pekan terakhir Liga Jerman. Media Jerman, Bully News, memuji performa apik dari bek 29 tahun tersebut. Catatan manis ini tentu menjadi modal penting bagi Kevin Dix menatap musim berikutnya. Kevin Dix masih berstatus sebagai pemain Borussia Mönchengladbach, mengingat kontraknya cukup panjang hingga Juni 2030. Nama Luke Vickery, pemain winger dan striker klub Australia MacArthur FC, mengaku tidak menutup kemungkinan untuk menjalani proses naturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Medan. Namanya tengah dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia karena ia tengah berkarier di kasta tertinggi Liga Australia, A-League. Saya pasti akan terbuka untuk membela timnas Indonesia dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional, kata Luke Vickery. Keinginannya membela timnas Indonesia tak terlepas dari kehadiran pelatih asal Inggris, John Herdman. Vickery mengaku telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Herdman yang menjelaskan programnya bersama tim Garuda. Pemain 20 tahun itu juga punya mimpi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 jika dirinya resmi dinaturalisasi. Dengan skuad saat ini, lanjut Vickery, peluang tim Garuda untuk mewujudkan target tersebut dinilai cukup terbuka. Meski sang pemain telah menyatakan kesediaannya membela Panji Merah Putih, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait naturalisasi Luke Vickery. FIFA dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan besar untuk Piala Dunia FIFA 2030 dengan menambah jumlah peserta menjadi 66 negara. Wacana tersebut dinilai bisa membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Sebelumnya, FIFA sudah lebih dulu memperluas format Piala Dunia FIFA 2026 dari 32 menjadi 48 peserta. Pada edisi 2026, timnas Indonesia nyaris mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun langkah skuad Garuda yang dipimpin Jai Itzes harus terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Meski Piala Dunia 2026 belum dimulai, FIFA disebut sudah menyiapkan inovasi baru untuk edisi 2030. Badan Sepak Bola Dunia itu sedang mengkaji proposal penambahan peserta menjadi 66 tim. Jika rencana itu benar-benar diterapkan, peluang skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia tentu semakin terbuka lebar. Apalagi kini timnas Indonesia berada di bawah arahan John Herdman yang diproyeksikan membangun skuad menuju 2030.